Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang dengan nikmatnya menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad SAW, dan juga kepada istri-istri beliau, kepada putra-putri beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini 24 Rajab 1443 Hijriah, kita dapat dipertemukan kembali di program live kajian yang disiarkan secara langsung dari Studio 2 Al-Furqan TV. Insya Allah pada kesempatan pada malam hari ini, kajian kita melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqhu Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullahu ta'ala, yang insya Allah akan disampaikan oleh pemateri kita Ustaduna Abu Rima LC hafizahullah ta'ala selama kurang lebih 45 menit ke depan. Selanjutnya, bagi pemirsa dan pendengar sekalian yang menginginkan untuk mengajukan pertanyaan, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp atau dapat Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp di nomor 0812 5952 1312. Kami ulangi sekali lagi di nomor 0812 5952 1312. Baik, langsung saja kita simak bersama kajian Fiqhu Asma'il Husna bersama Ustaduna Abu Rima LC hafizahullahu ta'ala. Kepada Al-Ustadz, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, segenap pemirsa televisi Al-Furqan dan juga pendengar radio Al-Furqan di mana saja berada, kiranya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan, rahmat dan juga berbagai nikmat kepada kita semuanya sehingga kehidupan kita bermakna, dan insya Allah itu merupakan bekal yang baik buat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang lalu yaitu pada bab Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah, ya separuhnya telah kita bahas kemarin. Ya, sedikit mengulang daripada apa yang telah kita kaji pekan kemarin, yaitu tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bergandengan. Al-Hayyu Al-Qayyum hanya pada 3 tempat. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat yang ke-255, yaitu ayat kursi. Allah Rabbul Alamin berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, yaitu yang maha hidup dan juga maha berdiri sendiri.
Begitu pula yang kedua Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang kedua, ya, alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, alif lam mim, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Dia, Allah Rabbul Alamin, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga dalam surah Thaha ayat yang ke-111, ya, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua wajah itu tertunduk kepada yang maha hidup lagi maha, yaitu berdiri sendiri. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian makna daripada al-hayyu yaitu di mana Allah ataupun di sini yaitu penetapan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang tidak memiliki kekurangan sedikit pun, beda dengan makhluknya yang, ya, kullu nafsin dha'iqatul maut, kehidupannya tidak sempurna. Kok bisa? Iya, karena kehidupan makhluk itu pasti akan menjumpai kematian, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Kemudian tentang al-qayyum, yaitu bahwasanya Allah itu maha berdiri sendiri. Di sini Allah tetapkan sifat baginya, yaitu tentang apa? Sifat daripada al-qayyum, yaitu maknanya adalah al-af'al, ya, Allah Rabbul Alamin itu memiliki sifat-sifat al-af'al, yaitu perbuatan-perbuatan. Ya, begitu pula pada al-hayy tadi itu menetapkan tentang kesempurnaan daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau al-qayyum itu adalah menetapkan sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala, dan sifat-sifat, ya, yang terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah apa kemarin, al-yad, al-wajh, kemudian juga al-basar, as-sama', yang itu terkumpul pada nama Allah Subhanahu wa taala yaitu al-hayyu, sedangkan al-qayyum itu terkumpul padanya sifat-sifat af'al bagi Allah Subhanahu wa taala, diantaranya apa? Menciptakan, ya, al-khalqu war-rizqu, ya, sifat rizq, yaitu Allah Rabbul Alamin senantiasa memberikan rizki. Kemudian juga al-ikhya, Allah yang menghidupkan, al-imatah, Allah yang mematikan, dan juga yang lainnya yang itu terkandung pada sifat atau pada nama al-qayyum. Kita lanjutkan wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sampai pada halaman 105, ya, alinea yang ketiga, ya. Qala al-muallif hafidhahullah tabaraka wa taala Syekh Abdul Razzaq hafidhahullah tabaraka wa taala, wa qad warada hadani al-ismani fi aktsaril ahadits allati fiha isyaratun ilal ismil a'dham, ya. Dan sungguh dua nama ini datang, ya, maksudnya bergandengan, ya, bergandengan, kedua-duanya muncul bersamaan gitu. Fi aksaril ahadis, di kebanyakan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, allati fiha isyarah, yang dimana di dalam hadis tersebut, penyebutan hadis tersebut ada penunjukan bahwasanya dua nama tersebut ilal ismil a'dham, keduanya adalah nama Allah yang agung. Masih kita ingat wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Ismullah al-a'dham, ya. Di antaranya, ya, kemarin itu ada 3 pendapat yang rajih atau yang mendekati, paling mendekati kebenaran, kata Syekh hafidhahullah tabaraka taala. Apa yang pertama? Yaitu Allah, ismu Allah, ya, atau ilah. Kemudian yang kedua adalah pendapat daripada Ibnul Qayyim rahimahullah tabaraka taala, yaitu al-hayyu al-qayyum. Kemudian yang ketiga adalah semua nama yang ada padanya terkandung kumpulan yang banyak dari berbagai makna yang terkandung di dalam nama tersebut. Ya, berarti tidak ada ta'yin, ya, nama mana yang dikatakan asma'ullah al-a'dham. Pokoknya nama yang memiliki makna-makna yang banyak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan ismullahil a'dham. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Ibnul Qayyim rahimahullah tabaraka wa taala, fa inna sifatal hayah, maka sesungguhnya yaitu sifat daripada kehidupan,
dari nama Al-Hayyu tadi mutadamminatun li jami'i sifatil kamal, yaitu di dalamnya itu mencakup semua sifat-sifat yang sempurna, mustalzimatun laha, yang mengharuskan ada pada sifat Al-Hayyah tersebut, ya. Jadi Al-Hayyu itu nama Allah, kemudian penetapannya adalah sifat apa? Al-Hayah. Sedangkan sifat Al-Hayah itu dikatakan Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu mencakup atau terkandung padanya semua sifat-sifat yang sempurna yang mengharuskan ada pada sifat hayah, kehidupan Allah Rabbul Alamin. Wasifatul qayyumiyah, sedangkan sifat al-qayyumiyah yaitu berdiri sendiri, ya, dari nama al-qayyum, ya. Al-qayyum itu nama, kemudian kalau sifatnya itu adalah al-qayyumiyah. Mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, maka terkandung padanya pada apa? Pada sifat al-qayyumiyah itu adalah semua sifat-sifat perbuatan Allah Rabbul Alamin. Ya, contoh perbuatan apa? Perbuatan Allah kal khalqi, seperti penciptaan, wal rizki, seperti memberi rizki, wal in'am, seperti memberi nikmat-nikmat, wal ihya, seperti menghidupkan, wal imatah, dan juga seperti mematikan dan lain sebagainya. Maka pada sifat al-qayyumiyah yang terkandung pada nama Allah al-qayyum itu mengandung atau tercakup padanya semua sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya gimana wahai kaum muslimin? Maknanya Allah ketika menciptakan, ketika memberi rizki, ketika mematikan, ketika menghidupkan, ketika memberikan nikmat dan sebagainya, ya dari af'al-af'al Allah Subhanahu wa taala, Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya, ya. Allah menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi, ya, menciptakan matahari, rembulan, ya, tanam-tanaman dan lain sebagainya. Allah tidak butuh kepada makhluknya, tidak butuh sekutu pertolongan dari makhluknya. Kenapa? Karena Allah itu Al-Ghaniyul Hamid, ya, Maha Kaya, tidak butuh, ya, kepada makhluknya, bahkan makhluknya yang fakir ilallahi tabaraka wa ta'ala. Walihada, oleh karena itu, kana ismullahil a'zam, yaitu dia itu adalah nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, yang dimana kalau Allah, ya, seseorang berdoa kepada Allah dengannya, dengan ismullahil a'zam, itu Allah pasti akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah diminta dengan nama tersebut, nama al-a'zam, ismullahil a'zam, maka Allah akan memberinya. Huwa ismul hayy al-qayyumi, yaitu nama Allah yang indah, Al-Hayyu Al-Qayyum. Berarti Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala itu berpendapat bahwasanya Al-Hayyu Al-Qayyim itu adalah nama Allah Rabbul Alamin yang agung, yang apabila seorang itu bertawassul di dalam doanya, ya, dengan Al-Hayyul Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya, contohnya adalah doa yang dituntunkan oleh Nabi birahmatika astaghitsu, ya, maka di sini Allah akan memberikan apa? Rahmatnya, Allah akan menolongnya, ya, karena dia telah bertawasul dengan nama Allah yang agung, yang paling agung. Idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Wa qala rahimahullah, begitu pula Ibnul Qayyim rahimahullah taala melanjutkan perkataannya, ismullahil a'zam fi hatainil ayatain, ada pada dua ayat ini, ya, nama Allah yang paling agung itu ada pada dua ayat ini, yaitu ayatul kursi. Apa tadi? Dalam Al-Baqarah 255, yaitu tadi sudah dikatakan bahwasanya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Di situ ada Al-Hayyu Al-Qayyum, ya, berarti itu adalah ismullahil a'zam. Kemudian yang kedua adalah wa Fatihatu Ali Imran, dan juga di pembukaan, ya, di situ ternyata pada ayat yang kedua, ya, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul
qayyum. Listimalihi ma'ala sifatil hayah. Kenapa dikatakan dua ayat tersebut, ayat kursi 255 Al-Baqarah 255 dan juga Ali Imran ayat 2, itu kenapa dikatakan Ismullahil A'zam? Ya, terkandung di dalam dua ayat tersebut Ismullahil A'zam. Iya, listimalihi ma'ala sifatil hayah. Kenapa? Karena ya tercakup pada dua ayat tersebut, yaitu sifat kehidupan yang paling sempurna atau yang sempurna bagi Allah Rabbul Alamin. Al-mutadamminatu li jami'i sifat, yang terkandung padanya semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu merujuk kepada sifatul haya yang termuat dalam ayat kursi tadi dan juga Ali Imran ayat 2. Wasifatul qayyumiyah al-mutadamminah. Begitu pula, ya, kenapa dua ayat tersebut itu kok dimasukkan ke dalam Ismullahil A'zam? Karena di situ ada sifat al-qayyumiyah dari nama al-qayyum, ya. Al-mutadamminatu li jami'il afal, yang terkandung padanya semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dikatakan oleh siapa namanya? Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala, kenapa dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dua ayat, ya, dalam Al-Baqarah ayat kursi dan juga Ali Imran ayat 2 itu, ya, apa namanya, dikatakan oleh Rasulullah itu Ismullahil A'zam. Ya, kenapa? Karena alasannya yang pertama, karena pada dua ayat tersebut terkandung sifat haya, ya, bagi Allah Rabbul Alamin yang mencakup semua sifat, ya, semua sifat. Kemudian yang kedua, karena di situ juga ada sifat al-qayyumiyah yang itu, ya, terkandung padanya yaitu semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sabaqa fima madha iradun nususil waridah. Ya, telah berlalu penjelasan, ya, tentang dalil-dalil yang datang fi dzikril ismil a'zam, yaitu di dalam penyebutan nama Allah yang paling agung. Wa kalamu ahli ilmi fi dalalatiha, dan juga perbincangan dari para ulama tentang yang menunjukkan, ya, akan Ismullahil A'zam pada dalil-dalil tersebut, baik dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ingat wahai kaum muslimin, bahwasanya di sana ada, ya, perbedaan pendapat dari kalangan para ulama tentang apa? Tentang Ismullahil A'zam itu yang mana? Ya, ada yang menyebutkan sekitar 40 sekian, ada yang menyebutkan 20 sekian, ya, pendapat. Kemudian Syekh Abdul Razak hafidhahu tabaraka ta'ala dalam kitab ini menyebutkan yang paling mendekati kebenaran adalah 3 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan Ismullahil A'zam adalah ismu Allah, Allah atau ilah, ya, Allah atau ilah. Yang kedua yaitu pendapatnya Ibnu Qayyim rahimahullah tabaraka ta'ala al-Hayyu al-Qayyum. Kemudian yang ketiga apa? Yaitu semua nama-nama Allah yang mencakup padanya makna-makna yang banyak terhadap nama tersebut. Waqad tahaddasa Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, dan Ibnul Qayyim rahimahullah telah berbicara, ya, an adimi asari doa, ya, tentang apa? Keagungan pengaruh daripada doa bihadainil ismain, dengan apa? Bertawasul dengan dua nama ini, apa? Al-Hayyu Al-Qayyum. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala telah berbicara bahwasanya kalau orang itu berdoa kepada Allah Rabbul Alamin dengan bertawasul dengan dua nama Allah yang agung ini, maka di situ ada pengaruh yang luar biasa, ya, terhadap doanya. Ya, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, permintaannya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama fi daf'i ma yantabul insanu min karbin aw hammin aw shiddatin. Ya, terlebih ketika seseorang itu, ya, ataupun doa yang disertai dengan tawassul bil hayy al-qayyum, di situ akan menolak, ya, daripada apa yang menimpa manusia, min karbin, dari kesusahan, ya, au hammin, atau kesedihan,
au siddatin, atau kesulitan, ya. Maka di situ masya Allah ya, orang kalau misalkan diuji oleh Allah Rabbul Alamin dengan kesedihan, ya, misalkan istrinya meninggal, anaknya meninggal, orang tuanya meninggal, masya Allah ya, kalau dia berdoa dengan ini, maka Allah Rabbul Alamin akan mengurai daripada kesulitannya, kesedihannya, ya, dihilangkan oleh Allah Rabbul Alamin kesedihan, kesusahan, ya, kesulitan, ya. Apalagi pada saat-saat ini ya, betapa kita dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Baru-baru ini ya di daerah-daerah itu ada yang namanya apa ya, istilahnya mogok ya, tidak mau bikin apa yang terkait dengan kedelai. Ya, apakah itu tempe atau tahu kan gitu ya. Demo besar-besaran gitu ya. Kemudian juga sulitnya mencari apa namanya minyak goreng dan juga yang lainnya. Maka ini termasuk syiddah. Maka hendaknya kita sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang mengenal Allah Rabbul Alamin, maka berdoalah dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, sehingga Allah Rabbul Alamin memberikan kemudahan kepada kita dalam urusan-urusan dunia maupun urusan akhirat. Qala rahimahullah, ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, wa fi ta'siri qawlihi ya hayyu ya qayyum, dan di antara pengaruh, ya, wa fi ta'siri qawlihi, dan di antara pengaruh ucapan seseorang dengan apa? Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu, ya, wahai yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, birahmatika astaghits, aku memohon pertolongan, ya, dengan rahmatmu, ya, dengan rahmatmu. Maka orang yang berdoa seperti ini akan diberi kemudahan oleh Allah Rabbul Alamin dalam urusannya. Allah akan hilangkan kesusahannya, kesedihannya, dan juga kesulitannya. Allah akan hilangkan, ya. Karena Rasulullah SAW juga, jikalau ya menimpa kesulitan, ya, pada Rasulullah SAW, maka yang keluar dari mulut beliau yang mulia adalah doa yang mulia, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Yang kita memiliki panutan, teladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ya ditimpa dengan berbagai permasalahan, kesedihan, kesulitan, kesusahan, ya, maka berdoalah dengan doa yang biasa diucapkan oleh Rasulullah ketika apa? Dalam kesulitan. Jadi pengaruh daripada perkataan seseorang atau doa seorang dengan tawasul ya hayyu ya qayyum fi daf'i hadad da', ya, dalam menolak daripada racun atau penyakit, munasibatun badi'atun. Maka di sini adalah apa? Kecocokan yang teramat indah. Orang itu kalau dia ditimpa mara bahaya, kesulitan, kesusahan, ya, kesedihan, maka kemudian dia berdoa ya hayyu ya qayyum, maka ini cocok gitu. Fa inna sifatal hayah, maka sungguhnya sifat kehidupan bagi Allah Rabbul Alamin mutadamminatun li jami'i sifatil kamal, ya, akan apa? Mengandung padanya semua sifat-sifat yang sempurna, mustalzimatun laha, yang mengharuskan ada pada sifat hayah tersebut. Ya, mudahnya orang itu kalau dia ditimpa musibah kemudian berdoa bertawasul dengan ini, gimana doanya? Doanya akan dikabulkan karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat yang sempurna. Ya, semua sifat-sifat yang sempurna. Allah akan ya menghilangkan kesusahannya, menghilangkan kesedihannya, mengurai kesulitannya, memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapinya. Ya, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna yang ada pada, yaitu sifat al-hayah tadi. Wa sifatul qayyumiyah, dan juga sifat al-qayyumiyah mutadamminatun li jami'i sifatil af'al, yang terkandung padanya semua sifat-sifat, yaitu af'al, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengurai permasalahannya, Allah akan memberikan kemudahan di dalam kesulitannya, dan Allah akan menghilangkan berbagai macam kesulitan, kesedihan, penyakit, dan lain sebagainya. Ya, maka berdoalah wahai kaum muslimin, ya, dengan apa? Bertawasul dengan ya hayyu ya qayyum, ya, karena janji Rasulullah SAW, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Kalau Allah itu ya dimintai dengan
Al-Hayyu Al-Qayyum, maka Allah akan memberinya. Dan apabila seorang berdoa kepada Allah dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, maka Allah akan mengabulkannya. Oleh karena itu, kana ismullahil a'dhammu, ya, bahwasanya nama Allah yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, apabila Allah itu, ya, seseorang berdoa kepada Allah, ya, dengan nama Allah yang agung itu, maka Allah akan mengabulkannya. Wa idza su'ila bihi a'ta, dan apabila Allah diminta dengan tawassul Al-Hayyu Al-Qayyum atau nama Allah yang agung tadi, a'ta, Allah pasti memberinya. Huwa ismul Hayyi Al-Qayyumi, yaitu nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Wal hayatu tamatu tudadu jami'al asqami wal alami. Dan al-haya itu sifat dari apa? Dari al-hayyu, ya, sifat kehidupan yang sempurna bagi Allah Rabbul Alamin. Tudadu, itu akan melawan jami'al asqami wal alam, yaitu semua penyakit, semua kesusahan, semua kesulitan, ya. Jadi kalau kita berdoa dengan Al-Hayyu itu ada padanya sifat apa? Kehidupan yang sempurna, maka dia akan melawan, yaitu semua kesulitan, semua penyakit, semua kesedihan, ya. Walihada lamma kamulat hayatu ahlil jannah. Oleh karena itu, ketika kehidupan orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, ya, bukankah kita telah mendengar, wahai kaum muslimin, orang yang di dalam surga dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dia itu enggak kencing, kemudian enggak BAB, kemudian enggak ingusan, kemudian enggak meludah dan sebagainya. Kenapa? Karena kehidupannya sempurna, ya, di dalam surga. Maka dia tidak membutuhkan semuanya itu. Apakah ada di dalam surga kemudian orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga kemudian sakit? Ya, tidak, ya, karena di sana adalah kehidupan yang sempurna. Lam yalhaquhum hammun wala ghammun wala hazanun wala syai'un minal afati. Oleh karena itu tidak menjumpai mereka penduduk surga hammun, kesedihan, ghammun, kesusahan, hazanun, yaitu kekhawatiran, dan juga wala syai'un minal afat, dan tidak sedikit pun daripada bencana. Ya, beda dengan di dunia, beda lagi dengan di neraka. Ya, di dunia itu ada saja, habis virus corona, muncul lagi virus sekarang itu Omicron atau ya, kemudian nanti akan muncul lagi terus, ya. Kenapa? Karena kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang tidak sempurna. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Beda dengan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, maka tidak menjumpai sedikit pun daripada kesedihan, kesusahan, kesulitan, bahaya, ya, ujian, bencana dan lain sebagainya, tidak, ya. Kenapa? Karena kehidupan, ya, di dalam surga itu merupakan kehidupan yang sempurna, ya. Tidak, ya, karena kematian sudah diapakan? Sudah disembelih oleh Allah Rabbul Alamin. Wa nuqsanul hayati tadurru bil af'al. Sedangkan kalau kehidupan yang tidak sempurna, ya, tadi kehidupan sempurna tidak menjumpai, ya, padanya kesusahan, kesedihan, kesulitan, dan juga berbagai macam daripada bencana. Sedangkan kalau nuqsanul haya, kehidupan yang kurang, ya, kehidupan yang tak sempurna, tadurru bil af'al, ini akan memberikan bahaya dengan perbuatan-perbuatan, ya. Orang berbuat demikian, orang kadang saja berbuat benar, ya, menyampaikan yang hak, kemudian dia akan menjumpai daripada ujian, ya. Contohnya banyak, ya, ketika Ustadz Ahlussunnah wal Jamaah menjelaskan yang sebenarnya perkara syirik, perkara daripada perkara yang khurafat, perkara ikhtilat, perkara ini dan itu, maka akan mendapati ujian berupa mungkin di demo,
ya mungkin dipermasalahkan, mungkin dilaporkan dan lain sebagainya kan gitu. Maka Masya Allah ya, kehidupan di dunia itu memang kehidupan yang nuksan, yaitu kurang gitu. Wa tunafi al-qayyumiyah, dan juga kehidupan yang kurang, yang tidak sempurna, maka itu menafikan daripada al-qayyumiyah. Apa itu? Yaitu Allah itu maha berdiri sendiri, ya. Fa kamalul qayyumiyah li kamalil hayah, maka kesempurnaan daripada berdiri sendiri itu karena sempurnanya kehidupan, dan Allah itu disifati dengan kehidupan yang sempurna, ya. Sedangkan makhluknya itu kehidupannya nuksan, tidak sempurna. Maka dia butuh kepada siapa? Kepada yang paling sempurna, yaitu Allah Rabbul Alamin. Ya, seorang hamba itu tidak pernah tidak butuh, ya terus-menerus butuh kepada Allah Rabbul Alamin. Dan kenapa? Karena dia itu kehidupannya tidak sempurna. Maka butuh kepada yang memiliki kehidupan yang sempurna. Ya, di sini dikatakan bahwasanya fakamalul qayyumiyah likamalil hayah, maka kesempurnaan di dalam berdiri sendiri, enggak butuh terhadap yang lainnya. Itu karena apa? Untuk siapa? Untuk yang memiliki kehidupan yang sempurna. Dan satu-satunya yang memiliki kehidupan sempurna adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Fal hayyul mutlaqut tamul haya la tafutuhu sifatul kamalil battah. Maka kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak pernah luput daripada sifat yang sempurna sedikit pun. Maksudnya bagaimana? Kalau dia itu memiliki kehidupan yang sempurna, maka dia ya pasti memiliki sifat yang sempurna. Gak mungkin gak sempurna gitu. Kenapa? Karena kehidupannya adalah sempurna. Berarti dia memiliki ya berbagai sifat yang sempurna. Ya. Wal qayyumu la yata'addaru alaihi fi'lu mumkinin albattah. Maka yang memiliki sifat ya berdiri sendiri, tidak butuh dengan yang lainnya, itu tidak mustahil padanya melakukan semua yang mungkin, ya. Contohnya ya, kadang orang itu seorang manusia itu ragu dengan apa yang dia lakukannya. Ya, misalkan jualan, ya zaman kayak gini masa ada orang yang beli misalkan saja. Tapi yang memiliki sifat al-qayyumiyah itu ya sangat mungkin melakukan apa saja, ya. Bukankah terkadang kita itu sudah dagangannya sedikit, ya tempatnya nggak strategis, tetapi itu mudah bagi Allah Rabbul Alamin untuk memberikan yaitu rizki kepadanya lewat sebab dia jualan yang kayak gitu, walaupun modalnya sedikit, ya barangnya sedikit, kemudian tempatnya nggak strategis, mudah bagi Allah Rabbul Alamin, ya karena dia bertakwa, kemudian Allah telah menjanjikan ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merizki kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu mudah bagi Allah Rabbul Alamin karena Allah memiliki yaitu nama Al-Qayyum yang terkandung padanya sifat Al-Qayyumiyah, ya, yang di situ sangat mungkin Allah melakukan apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sebagian dari hambanya. Fattawassul, maka bertawassul bisifatil hayati wal qayyumiyah, itu orang yang berdoa kemudian bertawassul dengan dua nama ini, yaitu al-hayyu al-qayyum, yang terkandung padanya yaitu sifat haya dan juga sifat qayyumiyah, lahu ta'sirun fi izalati ma yudadul hayah wa yadurru bil af'al, ya. Maka orang yang berdoa bertawassul dengan dua nama ini, Al-Hayyu Al-Qayyum, yang terkandung padanya sifat kehidupan dan juga berdiri sendiri bagi Allah Rabbul Alamin, maka di sini ada pengaruh di dalam menghilangkan apa yang melawan daripada kehidupan. Berarti apa? Kebinasaan. Ya, mungkin orang itu binasa sebelum dia binasa. Ya, binasa sebelum dia mati. Ya. Dengan apa? Dengan banyak hal, misalkan ya diuji orang-orang yang dicintainya kemudian meninggal dunia, bisa kan dia binasa.
kemudian dia teramat sedih, ya binasa sebelum binasa, ya. Tapi kalau orang itu mengenal, ya Allah Rabbul Alamin, mengenal sifat-sifatnya, ya maka dia tidak seperti itu, ya. Istri, apa yang kita miliki, harta benda, anak-anak, orang tua, itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ketika diambil lagi oleh Allah Rabbul Alamin, dada itu harus ridha. Ketika seorang berkata, ya pagi dan sorenya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu ala nabiyya wa rasula, ya maka ketika dia yang mendapatkan yudadu al haya, maka hendaknya dia ridha, itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yadurru bil af'al, dan juga akan menghilangkan yaitu kemudaratan yang muncul daripada perbuatan-perbuatan. Ini mungkin saja ya dilakukan oleh orang-orang yang menjadi musuh Allah dan juga musuh kaum muslimin dan juga musuh daripada Islam. Mungkin saja kemudian Allah Rabbul Alamin menghilangkan daripada mudarat tersebut ya dengan perbuatan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu anna li ismin, ya, dan maksudnya daripada apa yang diucapkan oleh Syekh Ibnu Qayyim rahimahullah wa taala tadi, bahwasanya nama Al-Hayyu Al-Qayyum ta'siran khasan, ya memiliki pengaruh yang khusus fi ijabati da'awat wa kasbil qurabat, ya di mana dia akan ya doa-doanya akan dikabulkan dan juga apa? Dia akan menghilangkan daripada beraneka macam yaitu mara bahaya, kesulitan, kesedihan dan juga ya kekhawatiran, ketakutan ya dan sebagainya. Ya intinya Al-Hayyu Al-Qayyum, dua nama ini ya adalah di antara nama-nama Allah yang paling agung yang Rasulullah berjanji barang siapa yang berdoa dengan dua nama ini pasti Allah akan kabulkan. Dan apabila seseorang itu meminta kepada Allah dengan dua nama tersebut, maka Allah akan memberinya. Kaum muslimin, ya adakah ya kesempurnaan ya selain daripada perkara yang mulia ini? Ini luar biasa. Ya, kalau kita mungkin berdoa nggak kunjung-kunjung kok tiba gitu ya, maka silakan ya dicoba dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah Rabbul Alamin akan mengabulkan doa orang yang bertawassul di dalam doanya dengan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan apabila seorang meminta kepada Allah Rabbul Alamin dengan dua hal tersebut, dengan dua nama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, maka Allah akan memberinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa fi sunan wa sahihi Abi Hatim, ya, marfu'an itu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dalam matan hadis tersebut adalah Ismullahil A'zam, itu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nama Allah yang paling agung itu fi hatainil ayatain, itu ada pada dua ayat. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Kaum muslimin yang mengikuti kajian ini ya dari awal sampai sekarang pasti tahu ya, di sini walaupun pembahasan kita adalah Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian al-muallif hafizahullah tabaraka wa taala Syekh Abdul Razzaq ya Ibn Abdul Muhsin Al-Badr ya hafizahullah tabaraka wa taala ini mendatangkan sebuah hadis tetapi kayaknya tidak pada pembahasan kita Ya Hayyu Ya Qayyum, itu enggak ada kan tadi Ismullahil A'zam fi hatainil ayatain wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ada Al-Hayyul Qayyum? Tidak ada. Pada pembahasan kita, bab kita adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Tapi ya, ini mungkin sebagai apa ya, perluasan daripada permasalahan ya. Bahwasanya kita telah mengkaji ya, yang pertama adalah nama Allah dan ilah, kan gitu ya. Kemudian disebutkan di situ bahwasanya Allah di sini adalah termasuk Ismuwah Al-A'zam, kan gitu. Berarti di sini ada enggak ya Ismuwah Al-A'zam? Wa ilahukum ilah, ya ada, yaitu ilah tadi. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha, disebutkan dua kali ilah ya. Wa ilahukum ilah wahid, itu satu. Kemudian la
ilaha illa huwa, yaitu 2. Kemudian Ar-Rahmanur Rahim. Ya, sebelum pembahasan yaitu Al-Hayyu Al-Qayyum, kemarin kita membahas apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhahu wa Ta'ala, itu termasuk daripada Ismu Wahil A'dham. Ya, berarti di sini dalam ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 163 ada berapa? Ada berapa penyebutan? Dikatakan Rasulullah di dalam Ismu wal A'dham itu ada pada 2 ayat ini. Yang pertama adalah Al-Baqarah 163. Apakah salah? Tidak. Ya, begitu pula kalau dijelaskan pada ayat kursi juga tidak salah, kan gitu ya. Wa ilahukum ilahu wahid. Ilah di situ adalah Ismu Wahil A'dham. Ya, disebutkan di sini 2 kali. Kemudian juga Ar-Rahman Ar-Rahim juga Ismu Wahil A'dham. Ya, jadi ada 3 di sini. Ya, ilah, kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa Fatihatu Ali Imran, dan juga di dalam pembukaan surah Ali Imran ayat yang kedua, yaitu Alif Lam Mim Allah. Ya, 1. Kemudian la ilaha 2. Illa huwal hayyul qayyum. Ada berapa? Ada 3 juga. Ya. Maka tidaklah salah, ya. Rasulullah SAW menyebutkan ya banyak apa namanya Ismu Wahil A'dham, ya, di antaranya surah Al-Baqarah ayat 255, ya. Yaitu ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, benar. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga menyebutkan di dalam surah apa? Itu pada surah Ali Imran ayat yang kedua, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang ketiga, ya, Allah sebutkan di dalam surah Thaha ayat 119, wa anatil wujuh lil hayyil qayyumi. Kemudian yang keempat di sini disebutkan dalam surah Al-Baqarah 163, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Qala Tirmidzi hadisun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya. Berarti hadis ini menjadi apa? Menjadi landasan di dalam kita beramal, ya. Maka silakan ya kita apa namanya bertawassul dengan nama-nama Allah yang agung dengan ayat ini. Misalkan sebelum kita berdoa meminta kepada Allah, kemudian kita membaca ayat ini, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwal hayyul qayyum, atau la ilaha illa huwar rahmanur rahim, maka ini bagus, ya, karena dia telah bertawassul dengan Ismu Wahil A'dham, atau dengan surah Ali Imran ayat yang kedua ini, atau pada ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, atau dengan yang lainnya. Wa fis sunani wa sahih Ibnu Hibban aidan min hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna rajulan da'a faqala, ya, dari Anas Ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya seorang laki-laki berdoa kepada Allah Rabbul Alamin, dan dia berkata di dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, ya, bahwasannya bagimu segala pujian, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau, Al-Mannan, yang sang maha pemberi karunia, badi'us samawati wal ard, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Perhatikan di sini, ya hayyu ya qayyum, berarti dia telah bertawassul di dalam doanya dengan nama Allah yang agung. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad da'allaha bi ismihil a'dham, sungguh dia laki-laki tadi yang berdoa itu telah berdoa kepada Allah dengan namanya yang paling agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Jikalau Allah itu diminta dengan 2 nama tadi, atau nama Allah yang paling agung, maka Allah memberinya, dan apabila seorang berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah akan mengabulkannya. Maka mari berlomba-lomba memperbanyak doa dan bertawassul dengan nama Allah yang paling agung. Wa yu'akkidu ma qarrarahu rahimahullah, dan yang menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan rahimahullah. Siapa rahimahullah? Yaitu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ya.
ma rawahu at-Tirmidzi fi jami'ihi min hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza karabahu. Karab itu artinya ada istadda, ya. Idza istaddahu gitu ya, amrun, ya. Bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lama beliau. Dalam riwayat ada yang meriwayatkan 8, ada yang meriwayatkan berapa? 10 tahun gitu ya. Lama loh. Ya, membantu menjadi apa namanya? pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Maka beliau banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena layak, karena beliau itu mendampingi Rasulullah itu 10-an tahun kan gitu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karabahu, ya, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan permasalahan yang sulit, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya hayyu ya qayyum, ya, wahai yang maha hidup lagi yang maha berdiri sendiri, birahmatika astaghiitsu, aku mohon pertolongan kepadamu, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan ya kepadamu. Masya Allah ya, kita telah memiliki teladan yang mulia ya. Ketika sulit ya, kita tidak mengeluh ke sana kemari, tidak mengeluh kepada medsos, tidak mengeluh kemudian ditampilkan dalam profilnya, dalam statusnya ya, lagi galau misalkan, lagi gini, lagi gitu, dengan tanda-tanda ya yang lucu-lucu gitu ya, menangis atau gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Maka lihatlah teladan kita yang mulia ketika dihadapkan permasalahan yang sulit, ketika dihadapkan permasalahan yang membuat hatinya sedih, maka cukup mengatakan ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghitsu. Wa kullu dzalika, dan semuanya itu wahai kaum muslimin, yadullu ala adami sa'ni hadainil ismain ya. Maka semuanya itu menunjukkan akan keagungan daripada dua nama yang agung ini. Apa tadi? Al-Hayyu Al-Qayyum. Wa jalalatu qadrihima, dan juga kemuliaan daripada dua nama tadi, yaitu apa? Ya Hayyu ya Qayyum. Wa ma yaqtadiyanih, dan semua yang terkandung padanya minadz-dzulli wal khudu', daripada merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin berfirman, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Dan wajah-wajah ketika itu tertunduk kepada yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan sungguh telah merugi orang yang melakukan kedzaliman. Terlebih pada bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di bulan Rajab. Mari kita jauhi daripada perbuatan-perbuatan kedzaliman, baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, ya, terlebih kepada orang-orang yang kita cintai, kepada istri, anak-anak, kedua orang tua kita, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai keistiqomahan kepada kita untuk meninggalkan dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kemaksiatan, kedurhakaan, dan juga kedzaliman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini pembahasan tentang Al-Hayyu Al-Qayyum. Alhamdulillah ya. Sedikit kesimpulan sebelum ya kita kembalikan kepada pembawa acara, yaitu bahwasanya dua nama ini itu telah ditunjukkan oleh berbagai hadis ya, bahwasanya dua nama ini Al-Hayyu Al-Qayyum itu termasuk daripada ismu wahil a'dam yang dikatakan oleh Rasulullah, idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ya, kita harus yakin dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah menyatakan dalam surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berbicara menurut hawa nafsunya sendiri, tetapi didukung dengan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti benar gitu ya, kalau dalil itu atau hadis itu adalah sahih ya. Sampai di sini saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua.
Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan, bagi Anda yang inginkan untuk mengajukan pertanyaan dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 5952 1312 atau dapat Anda sampaikan secara langsung melalui telepon WhatsApp di nomor yang sama. Baik Ustadz, kita baca pertanyaan pertama yang telah masuk di redaksi kita. Pertanyaan pertama Ustadz, saya punya saudara yang terkadang mengeluhkan tentang kehidupannya. Kemudian saya menasihati untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Namun, terkadang ia malah berkata, saya sudah sholat, berdoa, tapi kehidupan saya susah. Sedangkan fulan orang itu tidak sholat, tapi urusannya selalu lancar. Terkadang juga mengatakan saya sudah berdoa, tapi tidak segera ada jawaban. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara yang hikmah dalam menasihati orang seperti ini? Jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Bagi penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan juga kepada saudari atau saudaranya ya yang dinasihati kemudian menyatakan seperti itu ya. Kalau saya melihat bahwasanya orang-orang yang mengucapkan seperti itu ketika dinasihati, saya itu sudah sholat, sudah ini dan lain sebagainya, sudah berdoa juga kok belum juga dikabulkan. Padahal orang-orang itu tidak sholat, tidak tidak berbuat baik dan sebagainya, kemudian kok enak gitu rezekinya. Kalau dilihat, dicermati, yang pertama itu karena dia adalah jahil, yaitu bodoh tentang syariat Islam ya. Andaikan dia itu dia itu mengetahui bahwasanya syariat Islam itu demikian dan demikian, maka dia tidak akan pernah mengucapkan kalimat sedemikian ini. Yang pertama ya, dia itu dikasih kaya maupun miskin, sulit ataupun mudah di dalam mengais rizki, maka itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu diciptakan oleh Allah ke muka bumi ini untuk apa? Kalau bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sholat, untuk berpuasa, untuk mengkaji, untuk ini berdoa dan lain sebagainya ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah ya. Orang beribadah itu tujuannya bukan untuk agar dimudahkan dalam urusan dia itu jual beli, bukan. Walaupun boleh-boleh saja ya, seperti seseorang yang mau melazimkan sholat duha, maka Allah Rabbul Alamin akan memberikan kemudahan, kelancaran dalam masalah rizkinya ya. Maka boleh baginya, di samping dia lillah ya, sholat duhanya itu untuk Allah Rabbul Alamin, tetapi juga ada niatan agar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengais rezeki. Ini boleh karena ada dalil yang menjelaskan tentang itu, boleh-boleh saja gitu ya. Tetapi kalau urusan sholat maktubah, kemudian diniatkan untuk itu, kemudian ketika dia sulit di dalam mengais rezeki, kemudian dia berhenti, maka naudzubillahi min dzalik. Tujuan kita itu adalah beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Mau kita diberi kekayaan oleh Allah Rabbul Alamin maupun kemiskinan, itu adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, kalau dia menyatakan bahwa saya sudah berdoa kok, tapi kenapa nggak kunjung-kunjung datang misalnya, nggak kunjung-kunjung juga mudah, maka dia telah istijal, dia telah terburu-buru di dalam pengennya dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga justru malah istijal itu yang membuat ya tidak dikabulkan doanya oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, bagaimana kita menasihatinya ya agar tepat gitu ya? Maka pertama, nasihatilah ketika dalam keadaan yang pas ya. Dan kita juga bukan hanya sekedar menasihati ya, apalagi kalau dalam keadaan sulit dia berusaha kemudian belum juga hasil ya, butuh modal misalkan, maka kita tidak hanya ngomong saja, tapi usahakan ya, berilah pinjaman atau berilah modal atau berilah trik dan lain sebagainya yang membuat dia itu sukses di dalam usahanya. Karena kita ketika bertawakal itu diperintahkan oleh Allah untuk ahdul asbab, untuk mengambil sebab-sebab bagaimana kita sukses gitu ya. Bukan hanya kita tawakal saja, tapi tidak mengambil sebab. Yang kedua, ya banyak-banyak berdoa kepada Allah Rabbul Alamin tentang dia, tentang saudara yang sulit ini.
karena doa orang seorang muslim itu fi dhahril ghaib, ya, dia nggak mengetahui yang kita doakan itu, maka masya Allah, insya Allah terkabulkan, insya Allah ya, mustajab. Dan juga sampaikan, ya, Anda harus yakin wahai saudaraku bahwasannya saya telah mendapatkan ilmu, misalkan barang siapa yang berdoa dengan ya hayyu ya qayyum atau asma'ullah al-a'dham, ya, maka dia akan dikabulkan oleh Allah Rabbul Alamin. Tunjukkan dalilnya, ya, tunjukkan dalilnya, ini dalilnya, ya, hadis Rasulullah SAW, riwayatnya sahih, ya, harus yakin, kalau nggak yakin nggak akan terkabulkan, ya. Dan juga yang ketiga, ya, cari waktu yang tepat, ya, karena menasihati seorang itu kalau waktunya nggak tepat, ya sama saja kita itu kayak apa ya, kayak garami lautan gitu ya. Dan juga yang keempat, ini yang penting, yaitu ketika kita menasihati saudara kita, ya, kaum muslimin, maka niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikhlas, tidak pamrih apa-apa, kecuali hanya karena kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nasihat menasihati dalam kebenaran, nasihat menasihati dalam kesabaran. Sampai di situ, ya, semoga dengan 4 trik tadi, semoga ya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara kita sukses, ya, juga bisa menerima daripada apa yang kita nasihati dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia dan akhiratnya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Baik pemirsa, bagi Anda yang menginginkan untuk mengajukan pertanyaan, dapat Anda sampaikan melalui pesan WhatsApp di nomor 081259521312 atau melalui telepon di nomor yang sama. Baik Ustaz, kita angkat penanya dari penelpon. Halo, Assalamualaikum. Ya, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana? Dari Dani. Ya, Ustaz. Dari Dani, di mana, Pak Dani? Dari Surabaya. Oh ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ada 2 pertanyaan. Saat ini kita berada di, apakah ada amalan di bulan ini? Terus yang kedua, bagaimana kita melakukan sesuatu itu? Mohon maaf Bapak, bisa diulangi pertanyaannya? Terdengar terputus-putus pertanyaannya. Pertanyaan yang ke-1, saat ini kita berada di bulan Rajab. Apakah ada amalan di bulan ini? Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana kita melakukan sesuatu? Ya, yang pertanyaan kedua bisa diulangi. Bagaimana kita melakukan sesuatu karena Allah? Caranya bagaimana? Bagaimana melakukan? Bagaimana, Ustaz? Bisa diulangi. Pertanyaan yang kedua bisa diulangi. Bagaimana kita kerjaan itu ikhlas, Ustaz? Caranya bagaimana? Oh, baik. Jazakumullah khairan Pak Dani atas pertanyaannya. Baik, Ustaz. Waalaikumsalam. Pertanyaannya beliau, Ustaz, saat ini kita berada di bulan Rajab, apakah ada amalan-amalan khusus di bulan ini? Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara supaya kita itu melakukan amalan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal, Ustaz. Nah, barakallahu fik, penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda dan juga keluarga dan juga kita semuanya, ya. Pada bulan ini adalah bulan Rajab yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakannya dalam surah Taubah, ya, inna iddatas suhuri inda wa isna asyara syahran, ya, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arbaatun hurum. Ya, ada 4 bulan, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Rajab ini. Nah, pertanyaan tadi, apakah ada amalan khusus, ya,
di bulan ini saya katakan tidak ada. Karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan apapun, baik sholat, puasa, doa dan lain sebagainya ya, di bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang benar kalau kita lihat ada kaum muslimin yang dia itu melakukan amalan-amalan khusus ya, di antaranya adalah puasa khusus pada awalnya, ataupun salat khusus, yaitu salat salat raghaib atau salat Ummu Dawud, atau dengan menyembelih hewan kurban ya, yang untuk mengagungkan bulan Rajab, yang itu adalah dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya tidak ada amalan khusus ya salat raghaib, seperti salat raghaib yang dilakukan yaitu malam Jumat pertama di bulan Rajab yang sudah berlalu ya. Maka di situ dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ini la aslalah ya, tidak ada dalilnya semuanya minimalnya adalah doif atau mungkin maudhu, yaitu palsu ya, jadi nggak bisa digunakan untuk dalil. Atau salat Ummu Dawud, salat Ummu Dawud itu dilakukan pada yaitu tanggal 15 Rajab ya, maka ini juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ini ya ta'dimu hadzal yaum, mengagungkan hari ini, maksudnya ada tanggal 15 tadi dengan amalan-amalan khusus, maka itu la aslala fih ya, tidak ada dalil di dalamnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya tidak ada perkara yang dikhususkan oleh Rasulullah SAW di dalam bulan Rajab ini. Ya, kalau kita renungkan sekarang bagaimana dengan penetapan malam 27 Rajab sebagai terjadinya Isra Mi'raj. Kita katakan bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya semua dalil ya yang datang tentang ta'yin, kejelasan apakah bulannya, apakah tanggalnya atau harinya di dalam penetapan Isra dan Mi'raj, maka semuanya itu adalah mukhtalafah ya, diperselisihkan oleh para ulama, dan juga dalilnya adalah lemah ya. Maka yang pertama, tidak ada kekhususan amalan pada bulan ini, bulan Rajab. Yang kedua tadi, bagaimana kita melakukan amalan itu ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita tidak bisa langsung ikhlas ya, apalagi kita dari kecil mungkin ya, atau tidak diajarkan seperti itu ya. Karena orang-orang tua kita juga misalkan saja ya sibuk dalam urusan-urusan dunia, sehingga masalah agamanya kurang misalkan ya. Maka ketahuilah bahwasanya ini butuh proses ya, butuh pelajaran ya. Yang namanya ikhlas itu di mana hati itu hanya menghadap kepada Allah Rabbul Alamin dan tidak bergeming sedikit pun kepada yang lainnya ya. Sudah untuk Allah ya untuk Allah ya, tidak dikhususkan untuk atau tidak dipalingkan kepada yang lainnya. Karena banyak orang yang kelihatannya dohirnya ikhlas tapi sebenarnya hatinya tidak ikhlas. Dia menginginkan pujian orang lain, dia ingin masyhur, terkenal ya, dia ingin disebut wah alim, ataupun masya Allah ahli ibadah, atau dia adalah seorang yang yang dermawan dan lain sebagainya. Maka hilangkan semuanya itu ya. Semua yang mengurangi keikhlasan maka perlu dihilangkan. Niatkan hanya semata-mata karena Allah Rabbul Alamin. Jangan kita apabila kita tidak dipuji atau tidak disebut ya, padahal kita ikut andilnya luar biasa, maka cukuplah hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya ya. Dan di antara perkara yang luar biasa adalah orang yang menyembunyikan amal kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan yaitu amal jeleknya ya. Bukankah amal jelek kita itu malu kalau dilihat orang lain? Begitu pula orang yang ikhlas itu dia itu menyembunyikan amal kebaikannya ya. Tentu saja amal yang tidak dohir, maksudnya seperti salat malam ya, salat malam kemudian kita keluar masjid, kita nyalakan, kemudian Allahu Akbar, suaranya keras sampai beberapa tetangga terdengar semuanya. Ini sangat-sangat mungkin ya akan mengurangi
bahkan menodai daripada keikhlasan. Wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz, sering Allah menyebutkan dalam kitabnya bahwa seluruh makhluknya itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Pertanyaannya Ustaz, apakah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik juga bertasbih kepada Allah? Jazakumullahu khairan. Tafadhol. Nah, barakallahu fiik. Penanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita renungkan, ya, bahwasanya orang-orang yang beriman, kemudian makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, mereka bertasbih, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Ya, dalam ayat itu benar sekali. Kemudian pertanyaan, apakah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu kemudian dia juga bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kita nyatakan tidak. Bagaimana mungkin orang-orang musyrik, orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisahkan Allah di dalam, ya, peribadahan, kemudian dia menodainya, ya, menodainya, maka dia bukan orang yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian mereka yang menisbahkan dirinya kepada dinul Islam, tetapi mereka juga menodai daripada pensucian Allah Subhanahu wa taala. Mestinya dia menetapkan semua nama dan sifat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Mestinya dia menetapkan semua sifat yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka justru mengingkarinya dengan dalih dia ingin mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya bagaimana? Contohnya bahwasanya orang-orang yang mereka itu mengingkari daripada sifat Allah Subhanahu wa taala nuzul misalkan, ya, kemudian juga istiwa 'alal arsy gitu, ya. Kemudian mereka menyangka bahwasanya kalau kita tetapkan seperti itu berarti kita akan menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini namanya mu'attil, ya, mu'attil. Kemudian dia menafikan daripada nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dia mensucikan Allah? Saya katakan tidak. Ya, kita katakan tidak. Kenapa? Karena mestinya kalau orang yang mensucikan Allah Rabbul Alamin, maka dia menetapkan semua sifat-sifat yang ditetapkan oleh Allah, nama-nama yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang musyrik tidak mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, dan bagaimana dengan ayat tadi? Bisa jadi, ya, itu keluar daripada keumuman ayat. Ya, keluar daripada keumuman ayat. Jadi orang-orang musyrik, orang-orang kafir dan lain sebagainya, itu dia termasuk mu'attil, musabbih, ya, maka dia itu tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita kembalikan pada ayat tadi, kalau kita ambil keumumannya saja, bukankah orang-orang Nasrani juga masuk ke dalam keumuman ayat tersebut? Apakah orang-orang Nasrani itu mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan tidak, karena dia telah mengingkari ataupun menyelisihi daripada ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa mereka menetapkan trinitas, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan yang lainnya, ya? Maka di sini apakah dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak. Ya. Kemudian orang Yahudi yang menetapkan anak Uzair ibnu Allah, apakah dia adalah orang yang mensucikan Allah? Kalla, dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia mensucikan Allah? Ya, kemudian dia menetapkan Uzair itu adalah anak Allah Rabbul Alamin. Ya, maka katakanlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kul in kana bagaimana? Andaikan saja, ya, Ar-Rahman Allah Rabbul Alamin itu memiliki anak, fa ana awwalul abidin. Apa maksud daripada fa ana awwalul abidin? Apakah Rasulullah itu mengibadai daripada anak Allah Rabbul Alamin? Tidak. Ya, tafsirnya bukan itu. Tetapi di dalam tafsir itu, aku, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang pertama mengibadai Allah Rabbul Alamin dan menyatakan bahwasanya Allah itu tidak punya anak. Jadi orang-orang yang menetapkan, ya, tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan juga orang-orang yang menyatakan Allah itu punya anak seperti Nasrani, ya, menganggap Isa itu anak Allah,
kemudian juga orang Yahudi menganggap Uzair itu anak Allah, maka dia tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia telah menodai Allah Rabbul Alamin, ya. Maka di sini keluar daripada keumuman ayat tersebut. Ya, penanya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir Ustaz yang dapat kita baca pada kesempatan pada malam hari ini. Baik pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar suara Radio Al-Furqan dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Demikianlah kajian yang dapat kita sampaikan di kesempatan pada malam hari ini. Anda dapat menyimak kajian dari pembahasan kitab Fiqh Asma'il Husna secara rutin di waktu yang sama di pukul 20 waktu Indonesia Barat di setiap malam Jumat. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna Abu Rima LC Hafizahullah Ta'ala selaku pemateri dan yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa dan pendengar sekalian yang telah menyimak kajian dari awal hingga akhir dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di kesempatan-kesempatan berikutnya. Kemudian kami ucapkan jazakumullah khairan kepada penanya yang telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan di kesempatan pada malam hari ini. Akhirnya kami dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menikmati program-program kami berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.